Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang vektor. Mengenai vektor sendiri pasti ada hubungannya sama skalar. Ada dua hal itu saling berkaitan antara vektor dan skalar. Tapi di matematika kita cuma akan membahas tentang vektor. Untuk pengantarnya ada sebuah tiang petunjuk arah ini ya, bisa kita lihat berada di dalam satu posisi tertentu. Di situ terlihat dalam satu posisi tersebut mempunyai arah dan juga jarak. Jadi kita di posisi tiang tersebut kalau mau ke Magelang itu punya jarak 6,5 km. Kalau mau ke Bedug itu 12,2 km dan selanjutnya. Jadi kalau dilihat di sini ini hubungannya sama vektor, yaitu mempunyai arah dan juga jarak. Yang pasti arah dan jarak. Jarak itu mempunyai nilai. Dua hal itu yang akan menjadi definisi vektor. Nah, ini definisi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Itu vektor. Sedangkan skalar itu besaran yang memiliki nilai tapi tidak mempunyai arah. Dua hal yang hampir mirip tapi berbeda di bagian akhir, yaitu perbedaannya di arah. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang sedang memanah. Jadi orang itu berdiri di satu posisi tertentu dan nanti panahnya akan dipanahkan ke atas, ke bawah, ataupun kanan ataupun kiri. Nah, akan jatuh di posisi juga tertentu. Nah, posisi awal memanah dan posisi panah jatuh itu merupakan jaraknya. Gitu. Ada juga sebuah kapal gitu ya, akan berlayar dari suatu titik ke titik yang lain atau dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang kedua. Itu pasti punya arah kemana. Arah itu akan berlayar dan juga pasti akan mempunyai jarak. Jaraknya berapa kilo begitu. Dan yang terakhir ada pesawat ini ya. Jadi pesawat akan berangkat dari bandara pertama ke bandara kedua. Pasti punya arah dan juga punya jarak. Itu salah satu contoh dari penerapan vektor di kehidupan sehari-hari. Vektor juga bisa didefinisikan sebagai ruas garis yang berarah, yang panjangnya adalah jarak titik pangkal ke titik ujung, dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Panjang ruas garis berarah menyatakan besar vektor, atau panjang ataupun besar itu sama untuk vektor. Sedangkan arah vektor dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Yang dimaksud dengan pangkal dari vektor ini adalah yang bagian ini. Saya kasih warna merah. Ini merupakan pangkalnya. Dan ujung dari vektornya saya kasih warna kuning saja. Ini merupakan ujung dari vektor. Jelas ya, mana ujung mana pangkal. Oke. Kita lanjutkan. Ruang vektor. Di matematika kita akan cuma bahas dua, yaitu dimensi 2 dan juga nantinya ada dimensi 3. Jadi
untuk yang dimensi 2. Untuk A-nya sendiri itu mempunyai titik X1, Y1, dan titik B-nya ini titik ya, X2, Y2. Ini di tengah adalah vektor A. Penulisan vektor bisa vektor AB seperti ini, ataupun A kecil kasih panah. Itu untuk dimensi 2. Sedangkan dimensi 3 penulisannya itu misalnya titik O, itu ada X1, Y1 sama Z1. Sedangkan yang P itu ada X2, second X2, Y2 sama Z2. Ya, jadi kalau 2 dimensi di Cartesius pasti kelihatan lebih jelas. Sedangkan kalau dimensi 3 gambarnya harus benar-benar bisa mengilustrasikan dengan baik karena kelihatan abstrak. Sebenarnya itu kan tegak lurus semua antara X sama Z, Y sama Z itu tegak lurus. Begitu juga dengan X sama Y, semua tegak lurus. Yang berikutnya tentang notasi vektor. Notasi vektor yang biasa dipakai yang pertama itu menggunakan 2 huruf kapital dan di atasnya dikasih tanda panah. Nah, contohnya seperti ini. Vektor AB. Nah, tanda panah itu menunjukkan arah ataupun vektor PD. Dikasih panah di atasnya dan selanjutnya. Nah, yang kedua, notasinya menggunakan 1 huruf kecil. Dan di atasnya diberi panah juga. Contoh, misalnya vektor A, vektor B, gitu ya. Atau kalau mau digambar untuk yang pertama seperti ini. Oke, ada tanda panahnya, ini pangkalnya yaitu misalnya AB, titik A, titik B. Maka vektornya AB dikasih tanda panah. Gitu. Sedangkan yang bawah misalnya di sini vektornya P sama Q. Tapi kita bisa menuliskan vektornya dengan vektor A di sini dengan huruf kecil, itu nggak masalah. Nggak harus P dan Q. Itu 2 notasi vektor yang sering dipakai. Sebenarnya ada 4, tapi yang sering dipakai hanya 2 ini. Yang berikutnya, penyajian vektor. Untuk dimensi 2, oke, ini dimensi 3. Yang pertama itu adalah bentuk baris. Misalnya ada vektor A.
baris berarti 2,3 seperti itu. Yang ini juga baris, vektor B misalnya 2, 1, 3. Itu yang baris. Yang dalam bentuk kolom misalnya vektor AB oke, ini harus panjang 1 dan 3. Yang ini bentuk kolom misalnya vektor PG bersama dengan 2, 1, 3 seperti ini. Dan yang ketiga bentuk linear misalnya vektor A, jadi ini 2i biasanya kayak gini ditambah 2j, tandanya kayak gitu, bentuk linear. Vektor B sama dengan 2i tambah j tambah k. Nah, ini penyajian vektor ada 3 bentuk. Yang pertama baris, ya pasti 2,3, terus yang berikutnya 2,1,3. Sedangkan kolom pasti bentuknya turun ke bawah, tidak mendatar. Kalau baris kan horizontal, sedangkan kalau kolom vertikal. Sedangkan kalau bentuk linear itu ada variabelnya, yaitu i, j, dan k. Untuk yang dimensi 2 i sama j, dan untuk yang dimensi 3 i, j sama k. Itu penyajian dari vektor. Jadi bebas mau pakai yang mana, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya tentang bentuk linear ya hasil penyelesaiannya harus linear begitu. Yang berikutnya tentang vektor 0. Di vektor, materi vektor itu ada vektor 0, yaitu vektor yang semua komponennya 0. Nah, gitu. Jadi untuk yang vektor misalnya gini 0, berarti ini 0, ini juga 0. Itu juga untuk yang dimensi 3, berarti 0,0,0. Jadi semua komponennya bernilai 0. Yang berikutnya vektor posisi. Oke, harusnya vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat 0,0. Berarti di sini pusatnya di sini sebenarnya. Nah, vektor posisi A dengan pusat 0,0 dengan pangkal 0,0 titik A seperti ini. Oke, miring. Nah, ini vektor O ya. Ini vektor OA. Dan yang ini vektor OB. Nah, dan yang ini, kalau ini vektor AB. Jadi dari A ke B. Oke, selanjutkan. Jadi untuk menentukan vektor OA itu bisa kita cari dengan mengurangi titik A dikurangi titik O. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari vektor OB titik B dikurangi O. Nah, kalau mencari titik dari vektor AB
berarti B dikurangi A. Itu ya. Jadi nanti model pengurangan vektor. Yang berikutnya tentang panjang vektor. Dimensi 2 dan dimensi 3. Untuk yang dimensi 2 dulu, misalnya ada vektor A itu 3 sama 4. Nah, ya. Cara menentukannya, panjang vektornya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus berikut, rumus panjang vektor. Misalnya di sini ada vektor A X1, Y1. Maka panjang vektor A, ini yang modelnya ya, di garis tanda mutlak itu dibaca panjang atau besar. Akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Jadi kalau kita mau cari panjang vektor A berarti A mutlak ini ya, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Jadi akar 25, yaitu panjangnya adalah 5. Itu untuk yang dimensi 2. Sedangkan untuk yang dimensi 3, vektor A X1, Y1, Z1. Jadi rumusnya mutlak dari A sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Itu untuk contohnya, misalnya vektor A itu 2, 1, sama 3. Maka panjang dari vektor A sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 ditambah 1 ditambah 9. Hasilnya akar dari 14. Itu mengenai panjang vektor. Yang berikutnya tentang vektor satuan. Sebuah vektor yang memiliki panjangnya satu satuan dan dinotasikan dengan ini ya, vektor E. Hal ini berarti panjang vektor E adalah 1. Jadi kalau vektor satuan mempunyai panjangnya adalah 1 begini. Nah, kita tulis gini. Jadi panjang vektor satuan adalah 1. Nah, vektor satuan dari vektor, ini saya kasih vektor A, dapat dinyatakan dengan ini bentuknya E. Ini vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Nah, gini. Saya berikan contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor A.
3i ditambah 4j. Gini. Kita jawab. Yang pertama kita harus cari panjang vektor A. Panjang vektor A itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadinya 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, sedangkan vektor satuan A ini ya bentuknya 1 per panjang vektornya itu ya panjang vektor A dikali vektor A. Nah 1 per 5 dikali vektor A nya adalah 3i ditambah 4j. Ini dikali, ini dikurung. Jadinya 3 per 5i ditambah 4 per 5j. Nah, ini adalah vektor satuan dari vektor A. Nah, apakah benar vektor satuan itu mempunyai panjang vektor 1? Kita buktikan coba. Vektor satuan dari A sama dengan akar dari yang itu dulu 3 per 5 kuadrat ditambah 4 per 5 kuadrat. Ini kalau seperti ini dikuadratkan keduanya, atas dan bawah. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Yang ini 16 per 25. Jadi akar dari, tambahkan ya, 9 sama 16, 25 per 25. Jadi akar 1 sama dengan 1. Berarti terbukti kalau panjang dari vektor satuan adalah 1. Oke, begitu ya untuk pertemuan hari ini. Tidak usah panjang lebar karena materi di semester 2 ini terlalu singkat untuk matematika peminatan, cuma 1 kali. Tolong nanti dipelajari lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.